Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, siswa-siswa baik-baik. Sehat, silakan lambaikan tangannya. Ya, tolong di-mute ya, suaranya di-mute. Jadi kalau sudah di-mute oleh Pak Operator, jangan diaktifkan kembali oleh kalian, ya. Jadi ketika masuk silakan mute. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, silakan kalian nonaktifkan mute-nya agar bisa bertanya ke pemateri. Ya, baik. Ya, sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Pak Gugun Kurnia SPD. Sudah ada di samping Ibu, beliau adalah guru olahraga dan merupakan salah satu pelatih yang cukup terkenal ya. Jadi nanti kalian kalau mau masuk ke SMP 1 Baregbeg, apalagi yang punya bakat di bidang olahraga, bisa lebih dekat nanti mengenal Pak Gugun agar bisa dilatih oleh Pak Gugun. Pak Gugun ini juga merupakan pembina kesiswaan ya. Jadi urusan kesiswaan nanti kalian akan sering berhubungan dengan Pak Gugun. Materi di sini juga yang akan dibawakannya sesuai dengan peranan Pak Gugun sebagai pembina kesiswaan, beliau akan menyampaikan materi tata tertib siswa termasuk juga ekstrakurikuler yang nanti bisa kalian ikuti. Kepada Pak Gugun dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Ninik Nurati selaku Sekretaris Kegiatan MPLS. Selamat pagi kepada seluruh siswa serta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Baregbeg dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini diadakan dalam keadaan luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Kita mengadakan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dan harapannya Bapak mengharapkan kalian semua selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga 5M dan juga rajin berolahraga untuk menjaga imunitas. Sebelum lanjut, ini hari kedua. Ini hari kedua di mana materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah mengenai kesiswaan dan tata tertib di sekolah. Sebelum lanjut, ini mohon ada yang mau mengacungkan tangan dari kelas 7A, B dan C ya? Yang acungkan tangan, yang pagi tadi melaksanakan setelah sholat subuh, ada yang melaksanakan mungkin olahraga ringan, apapun ya. Itu, kegiatannya apapun itu. Boleh mana? Silakan acungkan tangan. Ada tidak? Itu sepertinya Ihsal atau siapa ya? Ihsal. Ihsal, mana Ihsal? Ihsal. Ihsal waktu SD dari SD mana Ihsal? Ada muti. Ya Pak. Ya, Ihsal waktu kelas 6 SD di SD mana Ihsal? SDN Tasik, Cilolohan. Oh, Cilolohan. Pepa dia Pep. Daerah mana itu Ihsal? Daerah Tasik. Oh, Tasikmalaya. Terima kasih. Terima kasih Ihsal. Tadi Ihsal tadi pagi setelah sholat subuh, sarapan, melaksanakan kegiatan olahraga? Tidak. Jalan. Oh, jalan. Jalan dari mana ke mana? Dari Bogor ke Tasik. Dari mana Ihsal?
Dari kamar Dari mandi ke halaman ruang makan. Jaraknya rumah. jauh. Iya, iya. Enggak, Jalan-jalan di muter-muter. komplek. Iya, bagus, bagus. Itu salah satu contoh kegiatan jalan yang dilakukan oleh Iksal juga itu untuk meningkatkan imun. Banyak lagi kegiatan yang lainnya. Karena apa? Penting di saat pandemi sekarang ini, berkegiatan olahraga itu sangat penting anak-anakku sekalian. Insya Allah materi untuk hari ini Bapak akan sampaikan mengenai kegiatan kesiswaan dan juga tata tertib di sekolah. Kegiatan kesiswaan dan tata tertib di sekolah itu mencakup dari mulai kalian kelas 7, kelas 8, dan juga kalian nanti kelas 9. Jadi itu selama 3 tahun pembelajaran di SMP Negeri 1 Barekbeg, cakupan mengenai kegiatan kesiswaan dan tata tertib yang harus kalian laksanakan itu mengikat. Mengikat, harus diikuti, harus dilaksanakan, dan tidak boleh dilanggar. Itu. Ini berikut akan disampaikan di format PowerPoint, kesiswaan dan tata tertib di SMP Negeri 1 Barekbeg. Poin pertama mengenai kesiswaan. Itu silakan kalian baca, pengertiannya di sana ada. Pengertiannya adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan berlanjut terhadap seluruh peserta didik, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Jadi proses ini anak-anakku semua, ini berkelanjutan. Yang tadi Bapak sampaikan tadi, berkelanjutan dari mulai tingkat kelas 7, 8, dan 9. Jadi kegiatan ini harus diikuti selama kalian berada di SMP Negeri 1 Barekbeg. Kegiatan di kesiswaan itu anak-anakku sekalian mencakup bidang akademik dan bidang non-akademik. Di bidang akademik itu sendiri nanti kalian akan melaksanakan atau mengikuti dari mulai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, itu dilanjut Pak Faisal. Nah ini ada kegiatan akademik. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Itu seperti jam pelajaran anak-anakku sekalian. Jadi seperti di jam pelajaran. Seperti ketika kalian masuk. Jadi pengertiannya adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap peserta didik untuk mengikuti belajar secara efektif dan efisien. Jadi itu adalah pengertian dan sekaligus cara atau pengaturan dari kurikulum dari sekolah supaya kalian bisa belajar dengan efektif dan efisien. Di kesiswaan itu ada yang disebut dengan kegiatan akademik dan juga kegiatan non-akademik. Jadi kegiatan akademiknya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dengan alokasi waktu tertentu yang ditetapkan melalui struktur dan muatan kurikulum. Contohnya seperti ini yang tadi disampaikan. Dari awal kalian masuk ke kelas, mulai dari pembiasaan pembacaan ayat suci Al-Quran misalnya, kemudian menghafal ayat-ayat Al-Quran misalnya,
Kemudian kegiatan mungkin ada yang sholawatan misalkan. Setelah itu dilanjut ke kegiatan pembelajaran di jam pertama, jam kedua, ketiga, dan selanjutnya kegiatan istirahat, kegiatan nanti pembiasaan sholat zuhur, itu masuknya pada kegiatan-kegiatan akademik harian yang diatur melalui struktur atau sesuai muatan kurikulum. Jadi simpel nama kieu barudaknya, struktur itu semacam kerangka. Jadi apabila anak-anakku sekalian misalkan ingin membuat, Bapak ambil contoh layangan. Layangan kalau sudah jadi, kalau sudah terbentuk, itu kelihatannya sangat indah. Apalagi kalian terbangkan, didukung dengan angin yang besar, kalian bermain layangan di sore hari, layangannya itu terlihat indah ketika diterbangkan di udara. Itu layangan terlihat indah karena dia mempunyai rangka, kerangka. Ada batang bambu yang dibilah, dibuat sedemikian rupa, dirangkai oleh kalian, diikat, dibentuk, pakai kertas, sudah itu kalian warnai, sudah itu kalian pakai benang, kalian terbangkan, jadilah layangan yang indah di udara. Begitupun dengan kegiatan belajar. Di kegiatan akademik, kita menempuh 11-12 mata pelajaran, dari pelajaran wajib sampai muatan lokal daerah, itu adalah rangkanya. Yang 12 mata pelajaran itu, kerangkanya itu, kalian tempuh selama 3 tahun pembelajaran di sekolah ini. Kalian masuk pada kerangka itu, kalian warnai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan pembiasaan yang bagus. Kalian ikat dengan ketekunan kalian belajar, dengan kesungguhan kalian belajar, itu akan menjadi diri kalian yang sangat bagus. Diri kalian yang sangat indah, penuh tanggung jawab. Diri kalian yang cerdas, pintar, dan juga mempunyai disiplin layaknya ketika layangan sudah diterbangkan ke udara. Kegiatan itu dicakup dalam kegiatan akademik. Jadi mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Baregbeg itu bisa kalian ikuti dan harus kalian ikuti. Jangan hari Senin masuk, hari Selasa tidak masuk, hari Rabu masuk, hari Kamis tidak masuk. Jangan seperti itu. Itu pengaturannya nanti lain lagi. Itu ketika nanti pembelajaran jarak jauh. Yang insya Allah dilaksanakan dalam keadaan pandemi saja. Tapi kita bicara nanti, dibicarakan, disiapkan kalian itu belajar dalam keadaan normal. Karena kita tidak berharap belajar terus dalam keadaan pandemi. Ini boleh Bapak lihat siapa saja ini mungkin dari kalian yang sedang siap mengajukan pertanyaan mengenai layangan yang tadi Bapak susun kerangkanya sampai jadi bentuk yang indah berterbangan di udara. Berkaitan dengan kegiatan akademik yang terstruktur itu, belajar di kelas itu. Mana? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Atau cukup mengerti? Tolong kasih kode tangannya diangkat seperti ini. Dilambaikan seperti ini. Kasih kode begini berarti kalian sudah mengerti. Nanti Bapak boleh lanjut. Tangannya boleh diangkat seperti ini. Nanti akan dilanjut kalau sudah ada kode seperti ini. Sudah memahami semua? Kalau tangannya diangkat seperti ini, berarti kalian memahami. Paham semua? Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Paham. Paham. Iya, boleh dilanjut. Siap.
Terima kasih kalau sudah paham. Itu mengenai kegiatan akademik. Selanjutnya, Jangan di kegiatan kesiswaan itu ada yang disebut non-akademik. Jadi kegiatan non-akademik itu kalau tadi berkaitan dengan 11 sampai 12 mata pelajaran, mulai dari wajib sampai muatan lokal, kalau di kegiatan non-akademik itu mencakup atau mewadahi atau memfasilitasi atau mendukung kegiatan kalian di luar mata pelajaran itu. Kegiatan non-akademik mah hidup tiasa nyalurkeun bakat, minat, hobi, kemampuan di luar mata pelajaran yang dimuat di kurikulum. Kalau di akademik mulai dari pelajaran PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, sampai bahasa daerah, itu pelajaran akademik yang harus kalian kuasai, pahami, pelajari. Tapi kalau di kegiatan non-akademik, non-akademisnya, itu kalian bisa menyalurkan bakat. Kalau punya bakat di olahraga dulu, satu-satu dulu. Mana Bapak ingin lihat? Saya ingin lihat yang punya bakat di kegiatan olahraga. Ya, Lani. Itu ya, Lani ya? Iya. Iya, terima kasih. Kemudian tadi saya sampaikan itu di kegiatan olahraga. Itu hanya satu contoh. Lani senang atletik, masuknya di olahraga, nanti di lomba-lombanya, di kompetisi olahraga siswa nasional. Itu ada poin pertama yang kosen itu. Nah, bagi siswa yang menyenangi kegiatan keilmuan sains MIPA itu diakomodasi di KSN. Nah, saya ingin tahu lagi siapa yang waktu SD kelas 4, 5, 6 pernah mengikuti kegiatan KSN. Matematika, IPA, IPS, apapun itu, silakan acungkan tangan siapa yang pernah mengikuti. Ada? Ya, tidak apa-apa. Ada? Lani lagi. Mana Lani? Lani KSN-nya mata pelajaran apa, Lan? Mata pelajaran? Mata pelajaran apa? Matematika? IPA, IPS? Nah, nanti dilanjut. Ya. Nanti bisa diteruskan, didukung, difasilitasi, diwadahi di SMP 1 Barik-Barik. Nanti juga ada pembinanya, ada Ibu Ninik Nurati yang tadi di awal perkenalan itu yang membuka acara itu. Nanti bagi kalian yang menyenangi sains di MIPA. Nah, ini ada ketiga di kegiatan non-akademik. Ketiga itu ada tulisan GSI. Itu khusus bagi kalian yang menyenangi olahraga sepak bola. Saya tidak akan tanya satu persatu karena kebanyakan dari setiap SD itu senang sepak bola. Dan nanti saya fasilitasi langsung di sekolah. Hanya saja di SMP 1 Barik-Barik itu sekarang terhenti bukan karena apa-apa, tapi memang tidak ada izin ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang sekarang, yang dulunya PSBB, yang dulunya
pembatasan kegiatan di waktu pandemi jadi terhenti akibat pandemi ini. Nanti GSI juga berlanjut, sekarang virtual. Nanti ketika kalian sudah masuk di SMP 1 Baregbeg, nanti datanya Bapak tanya ke para wali kelas, itu nanti akan diakomodasi, diwadahi, didukung dalam kegiatan non-akademik. Ada juga yang sekarang berikutnya, yang poin 4, FLS 2N. FLS 2N itu nah, kalau FLS 2N itu mewadahi kegiatan-kegiatan seni, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa lokal daerah, itu diwadahi dalam FLS 2N. Festival, Bapak lupa namanya, nanti di share, insya Allah nanti di share. Itu bagi yang senang kegiatan semisal, contoh di bahasa Inggris, storytelling kah itu, lomba menulis, namanya apa Bu Lia, writing test ya, lomba menulis bahasa Inggris, itu ada di FLS 2N. Nah itu, bercerita, lamun di bahasa Sunda, nah ada lomba ngadongeng, pentas baca puisi, pidato, itu diwadahi nanti kalian, didukung bakatnya, minatnya, untuk kegiatan FLS 2N. Nah yang terakhir, kegiatan pentas pendidikan agama Islam, pentas PAI. Itu bagi kalian yang senang di kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi singkatnya adalah bahwa kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Baregbeg dan di sekolah manapun, kesimpulannya adalah kegiatan ekstrakurikuler itu mewadahi, mendukung bakat dan minat kalian di bidang olahraga, di bidang penguasaan pemahaman mata pelajaran, dan di bidang minat bakat kesenian. Itu adalah materi-materi, itu adalah kegiatan-kegiatan, itu adalah penyaluran-penyaluran bakat yang bisa kalian salurkan di SMP Negeri 1 Baregbeg. Sekarang ke materi terakhir di materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai tata tertib sekolah. Mengenai tata tertib sekolah. Pengertian tata tertib sekolah bisa kalian baca di sana dan juga bisa saya sampaikan, yaitu ketentuan yang mengatur kehidupan di sekolah sehari-hari. Tapi ini mengandung sanksi bagi orang yang melanggarnya. Berlaku juga bagi semua, tidak hanya kalian sebagai siswa. Ini berlaku dari mulai siswa, guru, staf, karyawan, dan juga sampai kepala sekolah dan komite sekolah. Ini berlaku untuk semua tata tertib sekolah ini. Hanya saja yang saya sampaikan di sini adalah tata tertib sekolah khusus berkaitan dengan kalian sebagai siswa. Khusus berkaitan dengan kalian sebagai siswa di SMP Negeri 1 Baregbeg. Silakan baca dulu. Bapak kasih waktu 1 menit dibaca dulu kalian. Baca dulu itu. Nah itu. Nah itu yang diatur dalam tata tertib sekolah. Yang pertama, memahami dan melaksanakan visi misi sekolah. Sebagaimana mungkin kemarin sudah disampaikan visi misi sekolah
atau nanti ini modulnya dikirim nanti melalui wali kelas. Yang diatur dalam tata tertib sekolah itu yang pertama memahami dan melaksanakan visi misi sekolah. Yang kedua yang diatur adalah ketentuan mengenai pakaian. Sehari-hari pakaian PSAS yang putih, biru, berdasi, bertopi, bersepatu. Kemudian mengatur juga mengenai pakaian pramuka. Mengatur juga mengenai pakaian ketika berkegiatan mata pelajaran Penjaskes. Berpakaian olahraga ketika di hari-hari tertentu. Dan mengatur juga atribut lengkap sekolah. Atribut lengkap sekolah itu apa saja ketika memakai pakaian pramuka yang harus ditempel, yang ada di pakaian pramukanya apa saja, ketika mengenakan pakaian PSAS yang harus ditempel, yang harus dipasang itu apa saja, kemudian pakaian olahraga itu tidak boleh dicoret-coret, nah itu yang diatur mengenai pakaian. Nah, itu hal-hal yang diatur di sana yang kalian tadi baca, nanti Bapak share lagi melalui wali kelas. Kalian sudah punya WA grup kelas kan? Gugus? Nah itu, nanti ada banyak materi di sana yang akan disampaikan. Jadi, hal-hal yang diatur dalam tata tertib itu mulai dari masuk sekolah, jam masuk sekolah, kemudian pakaian, kemudian tidak diperbolehkannya kalian merokok di sekolah, di kantin, juga di rumah, dan memang tidak boleh kalau mengikuti usia kalian yang belum diperbolehkan itu. Kemudian apalagi seperti narkoba, apapun bentuknya itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, dan kena sanksi. Tidak hanya di sekolah kita, SMP Negeri 1 Barekbek, dimanapun itu diatur tidak boleh. Apalagi narkoba. Dan sekolah kita juga insya Allah akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional tingkat kabupaten BNN tingkat kabupaten untuk mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dikhususkan berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sangat-sangat tidak boleh. Kemudian tata tertib sekolah juga yang kalian harus taati, kalian harus pahami adalah tidak diperkenankannya kegiatan bullying. Lamun bahasa Sunda nama tekenging moyokan rerencangan, tekenging ngalepatkeun rerencangan, tekenging mojokeun rerencangan, moyokan pasebat-sebat nami, moyokan panggilan anu tidak pantas, itu kegiatan bullying, meminta uang, mengambil barang-barang teman-teman kalian tanpa sepengetahuannya, itu tidak diperbolehkan kegiatan bullying. Bully, apapun itu di sekolah kita, itu diatur dalam tata tertibnya. Apabila kalian melanggarnya, itu nanti akan berhadapan dengan BPBK. Nanti kalau sudah melanggar tingkat berat, dan saya tidak harapkan, dan saya yakin tidak ada, itu nanti dipanggil orang tua paling berat dan dipindah sekolahkan. Nauzubillahi min dzalik, itu tidak akan terjadi, insya Allah. Saya yakin, Opa yakin 100%, peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Barekbek adalah siswa terbaik dari SD-nya masing-masing. Siswa pilihan dan siswa yang berakhlakul karimah. Insya Allah saya yakin. Karena pilihan kalian masuk di sekolah ini juga sangat tepat. Terima kasih sampaikan kepada orang tua kalian atas kepercayaannya mendaftar dan masuk
dan insya Allah mengikuti tahapan pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Baregbeg. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian memahami dan nanti poin-poin dari kegiatan kesiswaan dan tata tertib sekolah, insya Allah nanti di-share di WA-nya wali kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Gak ada. Iya. Ada? Oh, tidak ada. Terima kasih. Kalau tidak ada, berarti saya anggap, Bapak anggap, kalian memahami. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan banyak-banyak berkegiatan olahraga. Demikian yang dapat disampaikan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih kepada Bapak Gugun Kurnia yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik ya anak-anak ya. Jadi kalau nanti ada yang berminat di bidang olahraga, apalagi ini tadi sudah dapat satu nama, Lani menyukai atletik, jadi nanti ketika sudah masuk, tolong disalurkan ke atletik lagi. Atau boleh memilih yang lain juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang sudah ada, silakan lanjutkan ya. Nah, untuk materi yang kedua, terima kasih diucapkan kepada Bapak Gugun. Materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Asep Anjar Rahayu SPD. Beliau adalah Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana. Selain itu, sama seperti Pak Gugun, beliau juga pengajar olahraga. Ya, jadi ada 4 guru olahraga di sini. Tadi Pak Gugun, kemudian nanti kalian akan kenal Pak Asep. Kemudian ada Pak Heri, mungkin yang kelas 9I jadi wali kelasnya. 7I, ya 7I maaf. Kelas 7I, kemudian satu lagi ada Pak Dadi. Ya, nanti kalian bisa kenalan lebih lanjut.